Salam saudaraku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diperkenankan untuk melangsungkan ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Dan minggu ini adalah minggu pertama ibadah raya minggu, juga disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming video internet dalam luar negeri dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Mari kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-9. Pada malam ini adalah seri yang ketiga dari sangkakala yang kelima, hukuman sangkakala kelima. Kita kembali perhatikan kembali hukuman sangkakala kelima, Wahyu pasal yang ke-9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Silakan. Sangkakala yang kelima. Ya. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, Ya. dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Terus Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. dipesankan kepada belalang itu supaya jangan merusak rumput-rumput di bumi. Terus Atau tumbuh-tumbuhan, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, atau pohon-pohonan. Terus melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai panah di melainkan dahinya. hanya manusia yang tidak memakai meterai di dahi, memakai meterai Allah di dahi mereka. Saudaraku, naiklah asap dari lubang jurang maut itu, ayat 2. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Kemudian kepada belalang-belalang itu dipesankan untuk merusak manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi mereka. Pesan berikutnya kepada belalang itu, dilarang merusak rumput-rumputan di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan. Saya menghimbau kepada sidang jemaat, pada kita sekaliannya, seberapa saja kita yang hadir malam ini, untuk semakin sungguh-sungguh di dalam menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kepada imam-imam, supaya semakin giat dalam melayani Tuhan, berkobar-kobar, berapi-api di dalam melayani Tuhan. Pendeknya tetaplah berada di dalam kegiatan roh, sampai pada akhirnya roh Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Sampai pada akhirnya roh Tuhan tinggal tetap atau termaterai di dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya, belalang yang berkeluaran dari asap itu hanyalah sebagai gambaran, bukan dalam bentuk wujud binatang atau fisik belalang, tetapi itu merupakan roh-roh jahat dan roh-roh najis yang hebat yang akan menyerang manusia pada masa hukuman sangkakala kelima sedang berlangsung. Ayat 7 sampai 10. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ya, Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. menyerupai sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Sepertinya mereka ini pemenang, tapi itu akal-akalan juga. Terus, Dan muka mereka sama seperti muka manusia. seperti muka manusia. Terus, Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. rambut perempuan berarti panjang. Nah, ini berbicara ketaatan, ketundukan. Berarti akal-akalan juga. Terus, Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. tapi kenyataannya giginya seperti gigi singa. Tapi sebelumnya rambutnya seperti rambut perempuan. Berarti ini akal-akalan juga. Ayo sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Jangan ada lagi main akal-akalan. Bukan hanya yang terlihat, tapi dalam hati dan pikiran. Tidak boleh lagi ada akal-akalan. Terus baca. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Ya. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang
ditarik banyak kuda Terus? yang sedang lari ke medan peperangan. Ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, Iya. dan ada sengatnya. Terus? Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ya, adapun rupa belalang itu sama seperti kuda, kemudian mukanya seperti muka manusia, giginya sama seperti gigi singa, ekornya seperti kalajengking dan ada sengatnya. Di dalam ekornya terdapat kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Kesimpulannya, belalang itu adalah gabungan dari kuda, manusia, singa, dan kalajengking. Puji Tuhan. Saudaraku, wujud seperti ini adalah wujud seperti ini sudah pasti sangat mengerikan. Sebab belalang itu gabungan dari kuda, manusia, singa, dan kalajengking. Wujud semacam ini belum pernah kita lihat. Tapi seandainya ada wujud semacam ini dengan 4 gabungan, berarti wujud ini sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Saudaraku, hal yang sama juga pernah terjadi. Tuhan menyerahkan bangsa Israel. Ya, jadi saya ulangi kesimpulannya. Belalang itu adalah gabungan dari kuda, manusia, singa, dan kalajengking. Wujud seperti ini adalah wujud yang aneh dan mengerikan sekali. Kita lihat dulu. Kalau berbicara tentang belalang, kita lihat dulu di dalam Keluaran pasal yang ke-10. Karena berbicara tentang belalang, kita lihat dulu belalang pada Keluaran pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Baca. Tulah ke-8 belalang. Ya. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Ya, mendatangkan belalang di tanah Mesir. Ayat 5. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi. Menutupi permukaan bumi, menutupi seluruh tanah Mesir. Terus? Sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Iya. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput. Iya. Yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Dari hujan es itu terus Bahkan akan memakan habis segala habis yang tumbuh di padang. segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang di sini adalah tulah ke-8. Kemudian belalang itu menutupi seluruh tanah Mesir, permukaan bumi, seluruh tanah Mesir. Dan belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput dari tulah ke-7, yaitu hujan es. Mazmur 105. Lebih rinci kita lihat dalam Mazmur 105. Ayat 34 sampai 35. Ya, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ia berfirman. Terus Maka datanglah belalang. datanglah belalang. Jadi setelah tulah hujan es sebelumnya, kemudian 34, ia kembali berfirman, maka datanglah belalang. Terus Dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya. belalang pelompat tidak terbilang banyaknya. Secara rinci disebut di sini belalang pelompat. Kalau tadi di Mesir belalang tidak disebut dengan rinci. Di sini lebih rinci, belalang pelompat tidak terbilang hitungnya sampai menutupi permukaan bumi. Tidak terlihat lagi tanah Mesir. Terus yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri memakan mereka, segala tumbuh-tumbuhan di negeri Mesir. dan Terus memakan hasil tanah mereka. memakan hasil tanah mereka. Belalang memenuhi negeri Mesir sampai tidak terlihat lagi tanah Mesir. Memakan hasil tanah Mesir. Dan ini terjadi atas seizin Tuhan. Ini terjadi atas seizin Tuhan. Sebab di sini dikatakan ia berfirman, maka datanglah belalang. Ia berfirman, maka datanglah belalang. Berarti belalang sebagai tulah ke-8, sebagai hukuman atas Mesir, terjadi atas seizin Tuhan. Hal yang sama juga pernah terjadi. Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Midian selama 7 tahun.
Selama itulah orang Midian berkuasa atas Israel dan memakan habis hasil tanah di Israel. Kita lihat sedikit ayatnya, Hakim-Hakim 6 ayat 4-5, supaya kita mempunyai pengertian tentang belalang. Hakim-Hakim 6 ayat 4-5. Kita lihat dulu ayat ini supaya kita mempunyai pengertian tentang belalang. Hakim-Hakim 6 ayat 4-5, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Ya, orang Midian berkemahlah di daerah Israel, tanah Israel. Terus Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Iya, jadi sebetulnya tanah Israel itu sampai ke jalur Gaza. Jadi bukan hanya di daerah Filistin bagian barat sini, tapi sampai jalur Gaza, bahkan sampai Mesir. Hanya sayangnya bangsa Israel tidak dengar-dengaran. Tuhan berfirman supaya supaya ditumpaskan semua penduduk negeri Kanaan, tapi mereka tidak dengar-dengaran. Akhirnya bangsa Israel sekarang menjadi dilema. Mereka satu sisi menggunakan hukum firman yang tertulis, sebab di situ sudah ada patok-patoknya kalau saudara baca Yosua. Tapi satu sisi orang lain tidak mengerti firman. Yang tidak mengenal Yesus tidak mengerti firman. Mau menggunakan perbatasan ya tidak bisa. Sekarang sudah lain hukumnya. Nah itulah kalau tidak mau dengar-dengaran, berbahaya. Resikonya besar di kemudian hari. Ya, amin saudaraku. Saya sedikit melebar ke situ. Jadi saudaraku, Hakim-Hakim baca. Hakim-Hakim sudah dibaca tadi? Hakim-Hakim 6 ayat 4-5. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Yang berkemahlah terus Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Ya. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Ya. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Tidak meninggalkan, memusnahkan hasil tanah di Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Terus ayat 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Orang-orang Midian maju dengan ternaknya, mereka berkemah sekaligus terus. Dan datangnya orang itu banyak-banyak seperti belalang. Datangnya seperti belalang terus. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Ya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ya. Orang-orang Midian memusnahkan hasil tanah Israel, bahkan tidak meninggalkan bahan makanan bagi bangsa Israel. Orang-orang Midian datang ke tanah Israel dengan jumlah yang banyak, seperti belalang. Jadi kesimpulannya, belalang hanyalah gambaran dari roh-roh yang hebat menyerang manusia, sampai nanti manusia itu menderita sangat. Sampai manusia itu nanti menderita sangat. Perhatikan, orang-orang Midian tadi datang dengan ternaknya, dengan kemahnya, dan datang berbanyak-banyak seperti belalang. Mereka memusnahkan hasil tanah itu dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di negeri Israel atau tanah Israel. Ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Sangat melarat, berarti miskin rohani. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, itulah belalang. Menghabiskan seluruh hasil tanah, itu pekerjaan daripada belalang. Sehingga akhirnya bangsa Israel melarat. Coba baca ayat 1-2. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jahat. Pada zaman Hakim-Hakim, orang Israel sudah mulai melakukan kejahatan. Terus, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Iya. 7 tahun lamanya. Jadi kalau tulah ke-8 tadi turun atas Mesir, itulah belalang untuk menghabisi tanah Mesir, itu terjadi atas izin Tuhan. Termasuk juga orang-orang Midian menguasai Israel selama 7 tahun lamanya, itu terjadi atas izin Tuhan. Karena pada zaman Hakim-Hakim, bangsa Israel berlaku jahat. Setelah mereka tiba di tanah Kanaan, yang menjadi pemimpin waktu itu adalah hakim-hakim, belum ada raja. Dan mereka berlaku jahat. Mereka berbuat yang baik menurut pemikiran mereka. Timbullah kejahatan. Akhirnya jatuhlah mereka di tangan Midian.
7 tahun. Dan Midian, orang-orang Midian selalu datang apabila setiap kali bangsa Israel selesai menabur dan setelah tumbuh dan berbuah, datanglah orang Midian seperti belalang menghabisi hasil tanah. Sampai akhirnya pada ayat 6, melaratlah bangsa Israel, miskin rohani. Kalau harta rohani itu tidak kita punya, berarti miskin rohani. Banyak harta rohani. Ada salah satunya harta rohani dalam bencana tanah liat, membawa kematian Yesus. Selain karunia-karunia Roh Kudus, selain jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan, ada juga harta rohani dalam bencana tanah liat, membawa kematian Yesus Kristus. Dengar-dengaran itu juga salah satu harta rohani. Anting-anting emas di telinga. Ada lagi harta rohani, kalung emas yang tergantung di leher. Itulah orang bijaksana, melakukan firman dengan setia. Masih banyak lagi harta rohani. Tetapi karena bangsa Israel berlaku jahat, diizinkanlah orang-orang Midian menguasai bangsa Israel 7 tahun lamanya. Sampai dimusnahkan hasil tanah. Bangsa Israel menjadi melarat, miskin rohani. Semua apa yang tumbuh di padang, di ladang, habis. Itulah pekerjaan belalang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Baik, kita lihat dulu Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 38. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca 37 mulai. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan, dan sindiran di antara segala bangsa. Terus Kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. ayat 38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang. Ya, banyak benih yang engkau bawa ke ladang, setelah itu ditaburkan, dia tumbuh terus. Tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Kenapa? Sebab belalang akan menghabiskannya. Jadi pekerjaan dari belalang ialah menghabisi atau memakan habis hasil tanah. Itu inti dari pekerjaan belalang. Jadi intinya pekerjaan dari belalang adalah menghabisi atau memakan habis hasil tanah. Itulah pekerjaan dari belalang, ya. Amin, saudara. Amin. Intinya begitu. Itulah pekerjaan dari belalang, menghabiskan hasil tanah. Dan kalau belalang menghabiskan tanah, kalau itu terjadi atas seizin Tuhan. Ketika kejahatan itu mulai menguasai, roh-roh jahat, roh-roh najis yang hebat berkeluaran dari asap, itulah belalang-belalang yang akan menyerang nanti manusia. Bukan rumput-rumput, bukan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan, tetapi mereka atau manusia yang tidak memakai materai Allah di dahi mereka. Itu sebabnya di muka tadi saya tandaskan supaya anak-anak Tuhan sidang jemaat di hari-hari terakhir ini supaya semakin sungguh-sungguh di dalam menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kepada imam-imam, lebih giat lagi melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Pendekar tetaplah berada dalam kegiatan roh sampai nanti roh Allah itu mantap menguasai kehidupan kita. Kehidupan kita dimeteraikan sebagai tanda milik kepunyaan Allah. Kalau tidak, yang diserang nanti mereka manusia yang tidak memiliki meterai Allah. Itulah tentang belalang. Amin, saudara. Puji Tuhan. Proses menghabiskan hasil tanah kita lihat. Prosesnya ketika belalang itu menghabisi hasil tanah, kita lihat proses ketika belalang itu menghabiskan hasil tanah. Wahyu pasal yang ke-9.
Ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, Bukan untuk membunuh manusia. Terus, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. ya, Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. belalang diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Kita lihat dulu ayat 9, ayat 10. Hal yang senada. Ayat 10. Ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Ada. Dan ekor mereka, kenapa disebut mereka? Kenapa tidak disebut lagi belalang? Karena gabungan dari belalang itu ternyata kuda, manusia, singa dan kalajengkingnya. Amin saudaraku. Sehingga disebutlah mereka. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking. Terus, Dan ada sengatnya. dan ada sengatnya. Terus, Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Puji Tuhan. Jadi untuk menyakiti. Jadi saudaraku, belalang ini datang untuk menyakiti manusia, bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya manusia nanti akan tersakiti. 5 bulan itu sama dengan 150 hari. Berarti begitu ya. 5 bulan berarti 150 hari. 1 hari, sedangkan 1 hari sama dengan 24 jam. Kalau disakiti 1 jam, maka berteriaklah selama 1 jam. Amin saudaraku. Kalau tersakiti 1 jam, maka berteriaklah selama 1 jam. Bayangkan saja, kalau 150 hari dikali 24 jam, sama dengan 3.600 jam lamanya berteriak kesakitan. Coba saudara bayangkan itu. Kita kaitkan dengan air bah pada zaman ini. Kejadian 7 ayat 24. Jangan sampai nanti kita seperti orang-orang pada zaman Nuh, sibuk. Nuh sudah sedang memberitakan firman, ayo bangun bateramu. Tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Dia sibuk memberitakan kebenaran. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh Simon Petrus dalam 1 Petrus. Dia tuliskan, dia sibuk memberitakan kebenaran. Tapi orang pada zaman Nuh tidak peduli. Kalau kita meradat sibuk, semua nanti tulangnya bicara, opungnya bicara, bahasanya sama, tapi tidak berkuasa sampai ke batin. Beda dengan firman, bahasa itu sampai berkuasa ke batin manusia, hati manusia. Amin saudara. Coba kalau saudara ikuti ada bolak-balik itu saja. Saat mengampuni, saat mengomongi, saat ini, semua bahasa itu sama. Apa misalnya inti dari acara itu? Mengampuni misalnya. Nanti bahasanya sama, hanya awalnya beda dengan si A si B, tutupnya beda dengan si A si B. Itu saja, tapi intinya itu saja bolak-balik. Habis waktu. Sementara dengan firman kita tidak mau menghabiskan waktu. Kan terbalik dunia ini. Dan kalau disalahkan, jangan dengan firman dulu. Saya mau bersosialisasi. Seolah-olah Tuhan tidak izinkan kita bersosialisasi. Memang harus bersosialisasi, tapi harus sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan pemikiran manusia. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Kejadian 7 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi. Boleh dulu ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, Ya. segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Ya. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Ya. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Berkuasalah air bah itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari lamanya. Kemudian ayat 21, boleh baca 21 dan 22
tadi sudah 23, 21 saja. Boleh pembacaan ayat 19? Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Hebat sekali meliputi bumi. Terus? Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Ya, sampai gunung-gunung tempat kita beribadah semuanya dikuasai. Terus? Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Terus? Sehingga gunung-gunung itu ditutupinya. Iya, terus? Lalu mati binasalah segala yang hidup. Segala yang hidup mati binasa terus? Yang bergerak di bumi, Ya. burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Puji Tuhan. Ketika air bah itu berlangsung selama 150 hari, berlangsung 150 hari lamanya, akhirnya matilah segala yang bernafas. Matilah segala yang bernafas. Puji Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 2. Kejahatan manusia. Ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Anak-anak Allah, laki-laki, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Terus? Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja yang disukai mereka. Pendeknya, air bah itu adalah gambaran dari roh najis. Sebab tadi anak-anak Allah melihat perempuan-perempuan yang cantik dan mengambil siapa saja, dijadikan istri siapa saja yang mereka sukai, dia ambil. Siapa saja yang dia sukai dia ambil. Itu kan roh najis. Itulah air bah. Jadi air bah itu adalah gambaran dari roh najis. Puji Tuhan. Dan roh najis itu ayat 19 Kejadian pasal 7, baca dulu. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi. Jadi belalang-belalang yang berkeluaran dari asap, itulah nanti roh jahat, roh najis, roh yang begitu hebat menyerang manusia. Begitu hebat menyerang manusia. Terkhusus mereka yang tidak memakai meterai di dahi mereka, yang tidak mengenal ibadah dan pelayanan, yang tidak ada di tengah-tengah kegiatan roh yang adalah meterai Allah. Begitu hebat nanti menyerang. Ayat yang kelima. Ayo. Ketika mulai kejahatan itu mulai menyerang, ayo antisipasi, perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Amin, saudaraku. Sedikit merasa ayo belajar untuk merasa tertuduh. Ketika di pikiran mulai diserang roh jahat najis, ayo belajar untuk merasa diri tertuduh. Mulai dari sejak sekarang. Jangan sampai terwujud kenajisan dalam bentuk persetubuhan, dalam pikiran saja. Puji Tuhan. Sebab nanti roh-roh itu begitu hebat menyerang. Tapi yang diserang siapa? Yang tidak memakai meterai di dahi, meterai Allah di dahi mereka. Itu sebabnya tadi di muka tadi saya katakan, ayo tetap tinggal dalam kegiatan roh. Sampai nanti roh Allah itu tinggal tetap permanen. Menjadi meterai bagi milik kepunyaan Allah. Tidak boleh lagi akal-akalan. Sepertinya bagus memberitahukan, tapi maksud dari yang bagus itu ada yang menghasilkan yang tidak bagus. Itu juga akal-akalan. Tidak boleh. Harus jujur. Lahirnya jujur, tapi batinnya juga jujur. Yang tidak kelihatan itu jujur. Paham saudaraku? Kalau tidak pantas melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu giatlah melayani Tuhan. Sidang jemaat sungguh menyerahkan hidupnya. Sekarang ayat 5, Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi ini, terus dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata, tidak lebih tidak kurang. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Itu saja yang ada di dalam hati, membuahkan kejahatan.
Namun oleh karena kejahatan itu, pada zaman Nuh, semua manusia mati binasa. Semua manusia mati binasa. Amin, saudaraku. Sekarang bandingkan masa 150 hari atau 50 bulan hukuman sangkakala kelima. Wahyu pasal 9 ayat 6. Wahyu 9 ayat yang ke-6. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, Iya. tetapi mereka tidak akan menemukannya. Tidak akan menemukannya. Terus Dan mereka akan ingin mati, mereka ingin mati, betul-betul ingin mati deh. Lebih baik mati daripada hidup. Terus tetapi maut lari dari mereka. puji Tuhan. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukan maut. Mereka ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Berarti betapa lebih sakitnya 5 bulan ketika mereka tersakiti oleh hukuman sangkakala kelima daripada hukuman 150 hari atau 5 bulan pada zaman air bah. Hukuman zaman air bah itu langsung binasa. Tetapi hukuman dari sangkakala kelima, hukuman dari belalang yang akan terjadi, yang akan menyakiti manusia yang tidak memiliki materi Allah, itu jauh lebih sakit daripada zaman hukuman air bah. Karena pada zaman air bah langsung binasa. Tetapi hukuman dari sangkakala kelima, mereka ini ingin mencari mati, ingin mati, bunuh diri, tetapi tidak ada kesempatan, tidak bisa, mau lari dari mereka. Itu lebih sakit keadaan semacam ini. 5 bulan masa sangkakala kelima, hukuman sangkakala kelima ini lebih sakit daripada hukuman 5 bulan pada zaman air bah. Saya sudah beritahu tadi perhitungannya. 1 hari 1 malam sama dengan 24 jam. Nah, kalau dikali 150 hari, berarti 3.600 berteriak kesakitan. Siapa yang kuat? Ingin mati, mau lari. Ingin bunuh diri, tidak bisa. Siapa yang kuat bertahan? Hanya orang bodoh yang mau menerima hukuman semacam ini. Hanya orang bodoh yang mau menerima hukuman semacam ini hanya karena berpikiran pendek kenikmatan sesaat hari ini. Itu orang bodoh. Ayo bertahan saja. Sabar. Di dalam kesabaran taat saja. Tidak usah banyak bersungut-sungut. Di balik itu kemuliaan yang Tuhan sediakan jauh lebih besar. Tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami sesaat ini. Sabar saja. Maka saya bilang kalau sampai orang itu menerima hukuman tersakiti selama 5 bulan, kan itu orang bodoh namanya. Saya itu bijaksanalah mulai dari sekarang. Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Bijaksanalah mulai dari sekarang. Cerdaslah menyikapi segala sesuatu. Bijaksana. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Coba ulangi dulu. Ayo. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Ya, terus. Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Tidak menemukannya. Terus. Dan mereka akan ingin mati, Ya. tetapi maut lari dari mereka. Berarti tersakiti terus. Lebih sakit dari hukuman 150 hari air bah. Lebih sakit. Mati tak memang binasa, matinya memang binasa. Ini mati tapi belum mati. Sudah binasa tapi belum mati. Ini mati langsung binasa. Ini mati tapi belum binasa. Sudah binasa tapi belum mati. Tersakiti selama 3.600 jam berteriak kesakitan.
Jadi salib itu bukan untuk, salib itu tidak pernah untuk menekan seseorang. Salib tidak pernah membuat seseorang menderita, enggak. Yang membuat seseorang menderita adalah roh-roh jahat, roh-roh najis yang hebat menyerang manusia tadi. Dosa yang membuat orang menderita. Coba kalau tidak ada dosa, tidak menderita. Nah, bagaimana supaya tidak berdosa? Pikul saja salib, pasti bebas dari dosa. Cuma seseorang tidak mau pikul salib, baru disinggung dikit, tidak mau pikul salib, balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, semakin susah. Coba saja pikul, pasti enak. Sebetulnya Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, rela menanggung sengsara untuk manusia, supaya manusia tidak sengsara. Tapi anehnya, manusia menolak salib. Akhirnya bodohnya seperti ini mau menerima tersakiti selama 3.600 jam. Lebih suka tersakiti daripada memikul salib. Kan Yesus mati di atas kayu salib menanggung sengsara supaya kita jangan sengsara toh. Tapi anehnya kita tolak sengsara salib. Lebih suka tersakiti 5 bulan. Nah, inilah perbuatan bodoh yang saya maksud tadi. Paham saudara? Puji Tuhan. Saya berharap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, supaya segera memperhatikan apa yang Tuhan mau, mendengar dan memperhatikan jauh lebih baik daripada korban sembelihan dan korban bakaran. Puji Tuhan. Itulah perbedaan antara Daud dengan Saul. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti peristiwa siksaan 5 bulan pada hukuman sangkakala kelima lebih sakit daripada hukuman 150 hari air bah pada zaman Nuh. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat Yoel pasal 1. Jadi roh jahat, roh najis menyerang hebat manusia yang tidak memiliki meterai Allah di dahi mereka. Kita lihat kelanjutannya dalam Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Ya. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Ya. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Ya. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Ya, tua-tua yang sudah didewasakan oleh firman Tuhan, pasang telinga. Juga seluruh penduduk negeri, sidang jemaat, imam-imam, saya, kita semua dengar firman. Terus, pernah terjadi seperti di dalam zamanmu, ya, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ya. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Ceritakan itu, belalang tulah ke-8 menimpa Mesir. Terus, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ya. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Angkatan kemudian. Terus, apa yang ditinggalkan belalang apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. akan belalang pindahan. Terus, apa yang ditinggalkan belalang pindahan Iya. telah dimakan belalang pelompat. iya. Terus, Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat Iya. telah dimakan belalang pelahap. iya. Jadi saudaraku, tulah ke-8 menimpa Mesir, itu belalang menutupi seluruh tanah Mesir, sampai tanah Mesir, permukaan tanah Mesir tidak terlihat lagi. Dan itu terjadi oleh karena seizin Tuhan, karena kejahatan Mesir luar biasa kepada Tuhan. Mereka menghalangi menghalangi Israel keluar dari Mesir. Padahal tujuan Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir hanya satu, supaya mereka dibawa masuk ke tanah Kanaan dan mereka beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Tetapi karena mereka menolak, sehingga Tuhan hukum dengan tulah ke-8.
Tuhan kirim belalang-belalang menutupi seluruh tanah Mesir. Dan belalang itu tadi, tugas belalang atau pekerjaan belalang, menghabiskan hasil tanah. Lihat di sini, apa yang ditinggalkan belalang pengerit, dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan, dimakan belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat, dimakan habis belalang pelahap, dilahap semua sampai tidak ada yang tersisa. Akhirnya melarat, miskin rohani. Miskin rohani, habislah semuanya. Segala sesuatu yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati bertumbuh dan berbuah. Tetapi kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, habislah semua itu. Sampai tanah, itulah hati, tidak terlihat lagi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ada 4 jenis belalang di sini untuk menghabisi hasil di ladang sampai tidak tersisa. Puji Tuhan, kalau benih firman ditaburkan, dia pasti bertumbuh. Kiranya itu mendarah daging. Tapi kalau sampai diizinkan oleh Tuhan, itulah kedelapan. Berarti manusia itu jahat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang, perhatikan ayat yang kelima. Bangunlah yang pemabuk dan menangislah. Ya, lihatlah kejahatan mereka. Terus, Menataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru. ya. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Jadi oleh karena hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging, akhirnya tidak lagi menikmati anggur. Itulah kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak bisa lagi kita cicipi. Puji Tuhan. Ayat 6. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Roh jahat najis menyerang hebat terus. Giginya bagaikan gigi singa. Lebih rinci lagi, lebih terlihat lagi. Jadi bukan tadi belalang itu seperti kuda, seperti muka manusia, dan seperti singa. Giginya seperti gigi singa, bagaikan gigi singa. Terus. Dan taringnya bagaikan taring singa betina. Iya. Puji Tuhan. Perhatikan di sini. Roh-roh jahat dan roh najis yang begitu hebat dan kuat, tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan, itulah gambaran dari belalang, roh jahat, roh najis. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring betina. Lalu ayat 7. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah. Terus, Dan pohon araku menjadi buntung. terus Dikelupasnya kulitnya. Terus Sama sekali. Iya. Dan dilemparkannya. Iya. Sehingga carang-carangnya menjadi putih. lihat gigi dari belalang ini. Gigi belalang ini giginya seperti gigi singa. Kenapa harus disebut dengan gigi seperti gigi singa? Karena di dalam mulut singa atau gigi singa itu sangat berkuasa sekali untuk menghabisi dan menguliti kulit daripada pohon anggur. Sampai carang-carang dikuliti. Ketika carang-carang dikuliti, sampai carangnya itu terlihat putih. Ketika carang itu sudah dikuliti, carang itu terlihat putih. Tapi ini bukan putih kebenaran. Yang benar jadi salah, kebenaran diri sendiri dinyatakan menjadi kebenaran. Beda ketika Yesus dikuliti. Dia yang benar dijadikan dosa supaya kita yang berdosa menjadi benar. Itu peristiwa ketika Yesus dikuliti. Peristiwa pertama kali Yesus dikuliti itu kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena mereka jatuh melanggar hukum Allah, mereka jatuh dalam dosa, akibatnya menjadi telanjang.
terlihatlah kejahatan yang memalukan itu. Lalu Allah memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Jadi binatang yang dikuliti itulah pribadi Yesus, supaya ada pakaian untuk Adam, menutupi dosa ketelanjangan Adam. Itu dikuliti. Tetapi beda di sini. Kulitnya, kulit pohon anggur itu dikikit, dikuliti sampai terlihat carang yang putih. Kebenaran yang sejati dirubah menjadi salah, supaya kebenaran diri sendiri menjadi nyata. Terbalik. Paham saudara? Tuhan kan sudah menutupi dosa kita. Dimulai dari Taman Eden, oleh karena dosa Adam. Tetapi di sini gigi dari singa menguliti pohon anggur, menguliti carang-carangnya sampai carang-carangnya terlihat putih, tidak lagi tertutupi karena sudah dikuliti. Tidak ada lagi kebenaran Allah di situ. Yang terlihat hanyalah kebenaran diri sendiri. Paham saudara Tuhan? Puji Tuhan. Bayangkan sampai begitu rupa nanti. Maka tepatlah apa yang ditulis oleh Timotius dalam 2 Timotius pasal 3. Ada 18 macam dosa akhir zaman. Tidak takut garam, tidak takut melakukan dosa, tidak peduli agama, tidak lagi mengasihi dan lain sebagainya. Ada 18 macam. Dikuasai roh egosentris dan lain sebagainya. Terlihat kebenaran diri sendiri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Ayat 8 sampai 9. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Terus korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Sampai pada akhirnya korban sajian dan korban curahan lenyap dari rumah Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ruangan suci terdapat 12 ketul roti tersaji di atas meja. Itulah firman Allah. Itu berbicara tentang persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Persekutuan dengan firman Allah dan tubuh dan darah Yesus. Itu lenyap akhirnya. Kemudian juga korban curahan. Korban curahan. Darah Yesus tercurah atas kita di atas Kalvari untuk menguduskan, untuk membenarkan kehidupan kita. Tetapi itu nanti lenyap. Tidak ada lagi korban curahan, tidak ada lagi korban sajian. Maka tergenapilah nubuatan daripada Amos. Sekali waktu Tuhan akan mengirimkan atas negeri ini kelaparan yang hebat. Bukan lapar karena makanan, bukan haus karena minuman, tetapi lapar dan haus akan mendengar firman Allah. Suatu kali nanti Tuhan ambil itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, apa yang bisa kita perbuat kalau korban sajian lenyap, korban curahan lenyap dari rumah Tuhan? Apa yang bisa kita perbuat? Manusia tidak akan bisa menjadi hidup benar dengan kebenaran diri sendiri. Perhatikan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menjadi telanjang. Pertama-tama mereka berusaha untuk menutupi ketelanjangan itu dengan daun pohon ara dijadikan sebagai cawan. Itu kebenaran diri sendiri. Sebab daun pohon ara tidak bisa bertahan lama. Satu kali nanti akan menjadi kering dan rapuh. Kembali terlihat kekurangan, terlihat lagi kejahatan,
terlihat lagi kenajisan, terlihat lagi kebodohan, terlihat lagi kemunafikan, terlihat lagi kesombongan, kekerasan hati, dan lain sebagainya. Pemberontakan. Apa yang bisa kita perbuat kalau korban saja lenyap dari rumah Tuhan? Apalagi kalau korban curahan lenyap dari rumah Tuhan. Apalagi yang menebus. Bagaimana cara kita supaya ditebus dari cara hidup yang lama? Bagaimana hidup kita supaya menjadi suci? Apa yang bisa kita perbuat kalau korban curahan itu lenyap? Tidak bisa. Sehingga satu dengan yang lain pun tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati, tidak lagi saling berkorban satu dengan yang lain. Tidak ada yang bisa kita perbuat. Nah, itulah yang terjadi nanti. Proses inilah berlangsung nanti. Kalau kita tidak peka dari sejak sekarang, maka hati-hatilah orang bodoh. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-10. Ladang sudah musnah. Perhatikan kalau ladang sudah musnah. Terus tanah berkabung. Ya, tanah berkabung, hati kita susah. Terus sebab gandum sudah musnah. Gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering. Ya. Minyak sudah menipis. Iya. Pendeknya terjadi kesedihan hati. Pendeknya pada akhirnya nanti terjadi kesedihan hati. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Gandum itulah firman Allah. Kemudian anggur itulah kasih dari surga. Minyak itulah menuju kepada roh Allah. Lah kalau firman Allah sudah tidak ada lagi, kasih dari surga sudah kering-kering, kemudian minyak sudah menipis, apa yang kita bisa perbuat? Ketika saya belum terpanggil menjadi hamba Tuhan, 3 perkara ini tidak ada di dalam kehidupan saya. 3 perkara ini tidak ada dalam kehidupan saya. Gandum, bagaikan gandum sudah musnah, bagaikan anggur sudah kering, bagaikan minyak sudah menipis. Puji Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat kalau tabiat dari Allah Tritunggal ini tidak menjadi tabiat manusia? Apa yang bisa kita perbuat? Hanyalah keonaran dan kelaliman. Itulah buah anggur yang asli. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Ayat 11. Para petani menjadi malu. Petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap, Ya. karena gandum dan karena jelai. Ya. Sebab sudah musnah panen ladang. Puji Tuhan. Selanjutnya para petani menjadi malu. Tukang kebun anggur atau penggarap kebun anggur meratap, karena gandum dan jelai sudah musnah panen ladang. Puji Tuhan. Petani atau penggarap kebun anggur itu menuju kepada hamba-hamba Tuhan atau imam-imam yang melayani Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ini nanti terjadi, hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang melayani Tuhan akan mendapat malu. Kemudian selain itu, yang terjadi adalah meratap kesedihan. Ayat 12. Pohon anggur sudah kering. Pohon anggur sudah kering. Dan pohon ara sudah merana. Ya, pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Pohon anggur sudah kering. Kasih Allah sudah tidak ada lagi. Pohon ara sudah merana. Kebenaran diri sendiri merana. Terus pohon delima. Terus pohon delima juga pohon korma. pohon delima, pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Mengering. Terus Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak
tidak ada lagi kegerangan, tidak terlihat lagi sukacita. Nah, itu yang diakibatkan oleh dosa. Tapi satu hal kita lihat dulu. Tadi pohon-pohonan di ladang mengering. Salah satunya adalah, nah ini yang saya maksud, satu hal. Salah satunya adalah pohon delima. Salah satunya adalah pohon delima. Coba tampilkan dulu di ujung jubah imam besar. Dipercepat. Ya. Ujung jubah, coba dibayar. Ujung jubah cepat. Nah, ya. Kecilkan. Kecilkan. Ya. Di ujung jubah imam besar itu terdapat giring-giring dan buah delima. Giring-giring, buah delima berselang-seling. Buah delima itu gambaran dari kesatuan dari gereja Tuhan. Ya. Jadi sel-sel anggota tubuh telah dipersatukan. Itulah kesatuan tubuh Kristus. Maka kalau Anda membuka buah delima, kalau Anda buka buah delima, ingin melihat bagian dalamnya, di situ akan terlihat nanti sel-sel daripada sel-sel atau butiran-butiran daripada buah delima itu. Kemudian ada kamar-kamarnya disekat, kemudian disatukan. Nah, itu ada kamar-kamarnya nanti selaput menutupi. Kalau dalam bentuk dari sisi, nah ini kan dibelah. Kalau dari bagian sisi akan terlihat nanti selaput. Jadi sel-sel disatukan. Nah, itu loh kesatuan tubuh Kristus. Nah, kalau buah pohon delima kering, maka otomatis kasihnya juga kering-kering. Jadi tidak lagi mampu mengasihi Tuhan dan tidak lagi mengasihi satu dengan yang lain, sehingga tidak tampak lagi kesatuan dari tubuh Kristus. Yang mempersatukan sel-sel tubuh, anggota tubuh yang berbeda-beda adalah kasih. Uang bisa saja, harta bisa saja, kedudukan jabatan bisa, tapi sifatnya sesaat. Sifatnya sesaat dan itu hanya berlaku di bumi. Dan kalau berlaku di bumi, sifatnya sesaat. Kalau sudah tidak butuh lagi, sudah kering, tidak bisa lagi bersatu. Sampai begitu rupa nanti. Sampai begitu rupa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kita harus anggap dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan malam ini. Tidak boleh lagi bermasa bodoh. Tidak boleh bermasa bodoh, tidak boleh lagi acuh tak acuh. Seolah-olah hidup ini hanya satu kali saja. Masih ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Kebangkitan Kristus. Supaya kita hidup memiliki dengan iman, harap dan kasih secara permanen. Pendekkan hidup di dalam kemurahan. Kebangkitan kita. Ini saya berbicara sesuai dengan 1 Korintus 15. Di situ ada 3 kali kebangkitan. Kebangkitan kita supaya segala pengorbanan kita di tengah ibadah pelayanan ini tidak menjadi sia-sia. Segala pengikutan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ibadah dan pelayanan kita, segala sesuatu yang kita korbankan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini tidak menjadi sia-sia. Itu kebangkitan kita. Kemudian yang ketiga, kebangkitan tubuh. Berarti manusia daging menjadi manusia rohani. Manusia nafsani menjadi manusia rohani. Manusia pertama adalah Adam, berasal dari segumpal tanah liat. Tetapi manusia terakhir adalah
Kristus manusia rohani yang berasal dari surga, bukan dari tanah liat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh lagi ibadah, menjalankan ibadah secara lahiriah atau rutinitas. Puji Tuhan. Saudaraku, nanti penggarap-penggarap kebun anggur akan bersedih, petani menjadi malu. Kalau kita perhatikan Injil Matius pasal 21, dimulai dari ayat 33 sampai dengan ayat 40, di situ pengusaha kebun anggur mempercayakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu dia pergi ke negeri jauh. Tetapi kalau kita perhatikan, penggarap-penggarap kebun anggur itu, mereka begitu jahat sekali. Sebab apa? Pada saat tiba musim menuai, pengusaha atau pemilik kebun anggur itu menyuruh hamba yang pertama. Penggarap-penggarap kebun anggur menyakiti. Kemudian mengutus kembali hamba yang kedua. Hal yang senada sama, menyakiti hamba yang kedua. Kemudian tuan pemilik kebun anggur itu juga mengutus hamba yang ketiga. Sama, disakiti juga. Lalu yang terakhir, tuan pemilik anggur berpikir, kalau anaknya diutus, otomatis penggarap-penggarap kebun anggur yang dipercayakan itu akan takut. Tetapi sebaliknya, ketika anaknya diutus, mereka berkata, ini adalah ahli waris. Supaya kebun anggur ini menjadi milik kita, kita akan bunuh dia. Lalu akhirnya anak yang diutus ini, anak dari pengusaha kebun anggur ini diutus, anak ini pun dibunuh. Tetapi pemilik kebun anggur datang dan mengadakan suatu urusan dan akhirnya menghabisi penggarap-penggarap kebun anggur. Kalau kita menyadari hari ini kita sudah malu, hari ini kita sudah bersedih karena banyaknya tekanan yang ditimbulkan dosa, maka sebaiknya rasa malu ini dirubah dengan sikap penyerahan kepada Tuhan sungguh-sungguh, berbalik dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya jangan pada akhirnya nanti Tuhan berurusan kepada kita. Anaknya yang tunggal telah diutus dari sorga turun ke bumi, dan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi kalau tahu juga itu kita tidak hargai, nanti Allah sendiri akan berurusan dengan manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perhatikanlah sungguh-sungguh. Jangan bebal seperti kebebalan bangsa Israel. Rasul Paulus menuliskannya kembali di dalam Ibrani pasal 1 dan juga tertulis di dalam 2 Tawarik yang terakhir, pasal terakhir. Kebebalan bangsa Israel dan Yehuda mengulangi kesalahan-kesalahan. Tuhan mengirim utusannya, tetapi utusannya tidak dihargai, diolok-olok. Sebetulnya Tuhan ingin mempersatukan mereka bagaikan anak-anak di bawah induk, di bawah kepak sayap, berada dalam naungan perlindungan Tuhan, tetapi mereka menolak. Dan akhirnya di hari hari terakhir ini, Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Dialah pengusaha kebun anggur, Yesus pokok anggur, kitalah carang-carangnya. Sejauh mana persekutuan kita dengan Tuhan, sejauh mana kita tinggal diam di dalam Tuhan. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Jangan sampai hari ini kita sudah tahu, kita sudah merasa malu, dan kita sudah bersedih karena gandum sudah musnah,
anggur sudah kering, minyak sudah menipis, tapi toh juga tidak mau berubah. Nanti Allah yang berurusan dengan manusia. Perhatikanlah firman ini sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Haleluya. Itulah belalang yang berkeluaran dari asap, menimpa atas bumi. Roh-roh yang begitu hebat akan menyerang manusia, yaitu mereka yang tidak memiliki materai Allah di dalam mereka. Itulah yang diserang. Ayo, kalau mereka sudah merasa malu dan ada kesedihan karena hasil lalang tidak lagi memuaskan, ayo bertobat. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Jangan sampai kita salibkan berkali-kali sampai sampai nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita sendiri yang susah. Sadarilah diri. Sadarilah kemalangan ini. Janganlah berlaku bodoh. Seperti orang-orang yang tersakiti selama 5 bulan. Itu perbuatan bodoh. Sekali lagi saya tandaskan, saya tidak rasa capek mengulang-ulang. Yesus rela menderita dan menanggung sengsara kita manusia, supaya kita kelak nanti terlepas dari sengsara. Itu jangan bodoh. Jangan tolak saya. Pikul saja. Jangan sibuk seperti zamannya Nuh. Nuh sibuk memberitakan firman, tetapi mereka tidak peduli karena kesibukan masing-masing. Nanti Allah yang berurusan dengan manusia. Hargai darah sapi. Ibadah dan pelayanan ini seharga dengan setetes darah Yesus Kristus yang sudah tercurah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.